Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Adiki Pratama dari kelompok Tugas Besar Kecerdasan Buatan 2020. Mewakili anggota-anggota yang lain. Yang pertama, Ineng Aswardika dengan NIM F1D 018-022 dan Putu Angga Purnawidiarta dengan NIM F1D 018-024. Tugas yang kami buat di sini ya itu sebuah klasifikasi dari bentuk tangan yaitu batu, kertas, dan gunting atau biasa disebut rock paper scissor sesuai dengan nama datasetnya. Nah, kami di sini membuat sebuah model machine learning dengan metode deep learning dan convolutional neural network dibantu dengan package TensorFlow dengan library keras. Nah, untuk membuat tugas ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah eh, mengambil datasetnya. Di sini kami mendapatkan dataset dari link yang berada di sini. Nah, datasetnya ini kami masukkan ke dalam Google Colab menggunakan perintah widget. Nah, sehingga eh, kami tidak perlu mendownload datasetnya ini ke local storage, sehingga penyimpanan di local storage itu menjadi lebih hemat karena datasetnya ini berupa gambar yang gambarnya ini memiliki ribuan data record data, sehingga dataset yang ukuran datasetnya ini terbilang cukup besar dan mungkin akan membutuhkan waktu lama jika harus disimpan di local storage. Kemudian setelah kita menyiapkan datasetnya itu, kita pilih direktorinya supaya sebelumnya karena datasetnya itu yang didownload berupa zip file, maka itu harus diekstrak terlebih dahulu. Setelah diekstrak, kemudian eh, kita harus mengganti direktorinya. Karena kan nanti di dalam zip file terdapat beberapa direktori yang untuk membagi kelas-kelas gambarnya ke dalam kelas batu, kelas gunting, dan ke dalam kelas kertas. Nah, untuk itu eh, di setiap direktorinya itu terdapat sebuah file txt. Nah, untuk itu harus dihapuslah semua file txt itu supaya tidak mengganggu proses eh, learning-nya dari program ini. Kemudian setelah datasnya disiapkan, sudah siap, tidak ada file txt itu untuk supaya tidak mengganggu lagi, jadi lihat seperti di dalam kelas paper terdapat beberapa gambar ya, sebagai previewnya. Dan di dalam kelas rock juga terdapat beberapa gambar dan kelas scissors-nya juga. Kemudian setelah itu kita importlah sebuah dari keras, TensorFlow keras untuk pre-processing image-nya. Nah, setelah di pre-processing image-nya itu, kita pecah eh, datanya itu menjadi data train dan data test. Nah, dalam pre-processing-nya itu perlu dilakukan rescaling. Dalam Python itu bisa dari 0 sampai 255. Nah, rescaling-nya ini supaya eh, scale image itu jadi 0 sampai 1 saja. Kemudian rotasi image-nya diputar sebesar 20 pixel, kemudian di zoom sebesar 0,2, dan shear range-nya ini dapat dilihat di hyperparameter yang ini. Kemudian eh, dibuka horizontal flip, ya dapat dilihat karena dia bernilai true, itu artinya gambarnya itu dibalik secara horizontal dan dibalik secara vertikal di dalam train test-nya. Kemudian dilakukan di dalam validation-nya juga di split dibelah menjadi 0,4. Kemudian di tes data gen-nya juga seperti itu, dilakukan hal yang sama seperti di train data gen-nya. Yang digunakan yaitu image data generator, yaitu sebuah library di dalam kerasnya. Kemudian
Setelah disiapkan train dan testnya, kemudian dipecah menjadi train generator dan validation generator, di mana dilakukan proses reprocessing-nya itu. Di sini menggunakan train directory, yaitu diambil train dir-nya ini. Karena nah ini sudah diambil gitu, gambar-gambarnya itu dimasukkan ke dalam path, dalam sebuah variabel train dir, objek train dir ini. Train directory, kemudian dilakukan train generator menggunakan train data gen dari directory sebelumnya. Kemudian di hyperparameternya dimasukkan objeknya, kemudian size preprocessing-nya, kemudian berapa gambar yang mau diambil, kemudian bagaimana uh, trainnya dilakukan, dan subset apa yang akan dihasilkan. Dapat dilihat ini di hyperparameternya itu, target size-nya itu supaya gambarnya berukuran 150 kali 150 pixel. Kemudian diambil 32 gambar di masing-masing directory. Jadi 32 gambar di rock, di kelas rock, di kelas batu itu, kemudian di kelas kertasnya juga 32 gambar, dan di kelas guntingnya 32 gambar. Nah, kemudian dilakukannya itu generatornya itu berdasarkan kategorikal, yaitu kategorikal itu ya berdasarkan 3 kelas yang tadi itu, rock, paper, dan scissors-nya. Kemudian dari train generator ini dihasilkan subset training. Kemudian untuk validation-nya juga sama, hanya saja subset itu diganti menjadi validation. Nah, di sini didapatkan itu yaitu 1314 gambar di dalam 3 kelas untuk train generatornya, dan validationnya itu eh, dihasilkan 874 gambar dalam 3 kelas ini. Kemudian dilanjutkan ada konvolusi neural network-nya itu, yaitu menggunakan model sekuensial dari library kerasnya TensorFlow. Dikonvolusikan 64, 32, seperti itu. Dan input shape-nya itu dari 150, 150, dengan 3. Nah, kemudian activation-nya itu menggunakan ReLU. Nah, untuk mendapat ReLU ini nanti akan disediakan link untuk mempelajari dokumentasi dari TensorFlow dan library kerasnya itu nanti akan disediakan. Setelah dilakukan modelnya ini, disiapkan model-modelnya dalam layer-layernya itu, kemudian disiapkanlah proses-proses untuk trainingnya, untuk melakukan deep learningnya ini. Di sini disiapkan nih nanti akan disiapkan akurasinya itu harus lebih dari 96%, barulah trainingnya selesai. Maksudnya di 96 ini karena akurasi yang kita cari itu adalah 55%. Nah, untuk dapat lebih dari 95% ini, maka kami siapkan dia menjadi 96% untuk trainingnya. Setelah dia mencapai 96%, maka model stop training akan bernilai true, yaitu maksudnya supaya trainingnya ini berhenti saat setelah dia mencapai akurasi 96%. Dan setelah training selesai akan dilakukan compile, yaitu semua hasil training itu digabungkan dengan matriks accuracy. Disinilah dilakukan visualisasi model trainingnya, dilakukan historinya. Di feed menjadi train generator, validation data yaitu menggunakan validation generator dengan jumlah percobaan training 50 kali. Di sini terdapat ini 18 kali percobaan, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk setiap percobaan ini. Ini bisa dilihat percobaan pertama itu 78 detik, yaitu sekitar 1 menit 18 detik. Kemudian 77 detik di percobaan kedua, ada seterusnya itu. Nah, karena ini merupakan object detection menggunakan gambar itu, makanya proses learningnya ini akan sangat lama. Biasanya lama sekali gitu. Berbeda lagi kalau nanti misalnya kita menggunakan
eh, memang classification gambar tuh memang lama. Jadi ya, berbeda kalau menggunakan data CSV yang isi datanya itu berupa teks, itu mungkin pasti lebih cepat gitu, walaupun datanya lebih besar gitu. Kemudian di akhir percobaan ke-18 itu, mungkin ya di percobaan ke-18 itu didapatkan hasil lebih dari 95% kan. Nah, maka langsung berhenti di sana. Eh, Langsung berhenti proses learningnya. Setelah itu kita mencoba melakukan eh, object detection. Nah, di sini di object detection ini kita menggunakan eh, di dalam sel yang ini kita akan memasukkan gambar gitu. Nah, kemudian dari program ini akan menentukan gambarnya ini termasuk di kelas apa, di kelas batu, di kelas gunting, atau di kelas kertas. Nah, setelah di-upload gambarnya, kemudian dilakukanlah proses-proses tadi untuk menentukan apa gambar di mana. Dan di sini eh, sebuah perintah pemberitahuan di mana gambar yang terdeteksi itu terdapat di kelas apa. Nah, setelah dicoba, seperti inilah kira-kira hasilnya. Setelah dimasukkan gambar itu gambarnya berukuran 150 dikali 150 seperti yang sudah kita buat di sini image lotnya, target size-nya 150 kali 150. Kemudian eh, gambarnya ini seperti apa? Apa prediksi sebagai apa? Nah, eh, berdasarkan hasil yang sudah kami coba kemarin, hasilnya itu gambarnya terdeteksi batu. Nah, hasilnya berarti program ini hasil gitu mendeteksi gambar yang dimasukkan secara mandiri. Kira-kira seperti itulah hasil pengerjaan yang bisa kami lakukan. Untuk kelanjutan dari dokumentasi-dokumentasi ini nanti akan kami sediakan markdown di masing-masing sel untuk melanjutkan. Mungkin ada yang ingin eh, mempelajari dokumentasi-dokumentasi dari TensorFlow, Keras, dan eh, CNN-nya nanti. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.